Thanks to Skillshare for sponsoring this video. The first 1,000 people to use the link in the description can watch my course and thousands of others with a free trial of Skillshare Premium. During recessions, consumer behavior tends to change in fairly predictable ways. The hardest hit businesses are, of course, the most unnecessary: travel and tourism, leisure and hospitality, and manufacturing. Other companies actually stand to benefit, like fast food. Stomachs don't respond to economic downturns, but smaller bank accounts do opt for cheaper alternatives, which is why chains like Burger King and Wendy's often perform better than average during recessions. From 2008 to 2010, for example, while other businesses closed or downsized, Subway added nearly 6,000 new locations. KFC added around 300 in roughly the same period. One company, however, stands out as the clear fast food winner of 2008, McDonald's. That year, it continued its 55-month-long streak of same-store sales increases with even better performance than before the recession, while opening 600 new locations and with an impressive 29% return on equity. Some of this is for obvious reasons. During that time, consumers were simply eating cheaper food. But there's another reason McDonald's is what some analysts call recession-proof. McDonald's is first and foremost a real estate company. Glancing at its 2019 balance sheet, one number in particular should grab your attention: $39 billion. That's the current value of all its property and equipment before it reports depreciation. That would technically make it the 5th largest real estate holder in the world, measured by total assets. Cover the name McDonald's, and this might look like the financial statement of any other boring big-name real estate developer. Like Burger King and Subway, the company was able to grow so fast and reach so many countries around the world through franchising. 85% of its restaurants are owned by someone who essentially leases the McDonald's name and brand in exchange for a considerable fee. What makes the company so unique is that unlike other similar fast food giants, McDonald's makes the majority of its franchise revenue from rents, not burgers. To be more precise, in 2019, 7.5 or 64% of its $11.6 billion in franchise fees came in the form of rent. Here's how it works. Because McDonald's has decades of experience buying and selling properties, it knows the precise ingredients of a successful location. It shops around usually for intersections between two high-traffic roads, and buys space in whichever corner has the most parking. The ideal space is around 50,000 square feet, 4.5. McDonald. Siapa sih yang gak kenal dengan nama perusahaan makanan terbesar di dunia ini? McDonald's sendiri sudah ada sejak tahun 1955. Di Indonesia, McDonald's sudah tersedia di beberapa kota-kota besar. Tidak hanya di Indonesia, McDonald's juga sudah tersedia dan sudah berhasil di beberapa negara lainnya juga. Nah, jadi tidak heran jika McDonald's berhasil menguasai industri pemasaran global di dunia. Lebih lanjut, yuk kita lihat fun fact McDonald's. Yang pertama, McDonald's berhasil menjual 75.000 hamburger per detik. Yang kedua, McDonald's menghasilkan 75 juta per hari. Bayangkan betapa banyaknya penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan McDonald's ini. Selanjutnya, merupakan restoran cepat saji yang mempunyai 120 gerai di dunia. McDonald's membeli sekitar 2 miliar telur per tahun hanya untuk gerainya yang ada di Amerika Serikat saja. Kemudian, 70% penghasilan McDonald's itu berasal dari layanan drive-thru atau layanan pesan antar. Nah, ada fun fact yang terakhir, yaitu McDonald's sudah berdiri sejak tahun 1955 dan berhasil bertahan dan sukses sampai sekarang. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, terutama hambatan yang dialami oleh perusahaan McD itu sendiri. Nah, hambatan perdagangan internasional secara umum yang pertama yaitu adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah
menjadi kendala dalam perdagangan internasional. Nah, lalu hambatan apa sih yang dialami oleh McD dalam mengembangkan perusahaannya? Yang pertama yaitu McD pernah mengalami penurunan penjualan sebesar 3,3% di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19 menyebabkan semua industri mengalami masalah, termasuk McD. Perusahaan besar banyak yang bangkrut di masa pandemi ini. Hal ini tidak berlaku bagi perusahaan McDonald's. Kok bisa? Kenapa ya? Yuk bareng aku cari tahu. Pertama, perusahaan harus menentukan strategi yang efektif dan efisien sehingga bisa bertahan bahkan meningkat di masa pandemi. Berbagai strategi bisa dilakukan, salah satunya bundling strategi. Bundling strategi merupakan strategi menjual produk, baik itu barang ataupun jasa, 2 atau lebih produk barang yang berbeda dalam satu paket kemasan yang unik sehingga menimbulkan kesan baru bagi konsumen dan memberikan nilai lebih untuk meningkatkan minat konsumen. Nah, McDonald's berhasil menerapkan bundling strategi ini. Kalian pasti tahu kan BTS? Nah, McDonald's menggandeng boyband asal Korea ini yang sekarang lagi terkenal dengan fans yang cukup banyak, lalu meluncurkan produk BTS Meal. Ini merupakan ide pemasaran dengan strategi yang kreatif di tengah menurunnya omset karena pandemi. Strategi McDonald's melalui BTS Meal ini adalah strategi global perusahaan yang diterapkan di berbagai negara. McDonald's mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di tengah pandemi ini. Dengan memanfaatkan sistem yang terintegrasi, para pelanggan bisa melakukan online delivery, order delivery, bahkan drive-thru. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana perusahaan e-commerce. Sekarang ini lagi rame banget nih e-commerce. Nah, McDonald's ini bisa diorder lewat berbagai layanan, aplikasi pesan makanan online, dan juga ojek online. Karakter perusahaan yang sukses. Perusahaan dikatakan sukses saat visi dan misi serta tujuan awalnya itu tercapai. Yang pertama, berorientasi pada aksi. Take action bukan hanya pada rencana, karena perusahaan itu lebih menghargai tindakan nyata. Yang kedua, memahami kebutuhan konsumen. Konsumen adalah segala-galanya. Bahkan untuk keperluan memahami yang diharapkan konsumen, perusahaan membuka layanan konsumen 24 jam penuh, melakukan riset-riset konsumen dan sejenisnya. Karena kepuasan konsumen terjadi apabila yang bisa diberikan oleh perusahaan sama dengan harapan konsumennya. Yang ketiga, perusahaan menjaga produktivitas dengan karyawannya, karena karyawan adalah aset penting, aktor yang bisa dipercaya dan memiliki kreativitas. Yang keempat, berorientasi pada cita-cita yang luhur. Maksudnya perusahaan tidak hanya berorientasi pada kerja untuk menghasilkan uang saja, tapi juga pada tujuan penting yang ingin dicapai dengan kolaborasi. Yang kelima, setia dan konsisten. Kita tergesa-gesa dalam melakukan diversifikasi dan selalu belajar dari pengalaman. Lalu selanjutnya yaitu ciri dari perusahaan yang berekspansi secara internasional. Yang pertama yaitu adanya persediaan yang mencakup segala faktor kesuksesan dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Lalu yang ketiga yaitu terdapat akses ke modal keuangan serta adanya penghindaran tarif kuota dan impor. Memahami perbedaan budaya dalam pasar global. Ada the importance of national culture. Yang pertama, perusahaan harus mengetahui budaya negara yang akan dituju. Yang kedua, memperhatikan spesifik cara berkomunikasi. Dan yang ketiga, budaya nasional menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Terus ada cultural dimension, the Hofstede and Globe project models. Ada individualisme atau kolektivisme, terus ada jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas atau feminitas. Pada saat ini, McDonald's menjadi perusahaan yang berhasil di bidang industri makanan cepat saji dengan strategi pemasaran yang baik dan selalu menciptakan sebuah inovasi guna tetap mendominasi pasar.